Yang bersuka cita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh ada di akhir-akhir bulan Agustus, percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum ibadah kita akan mulai pada sore hari ini, saya menghimbau Bapak Ibu dan Saudara untuk boleh menonaktifkan atau men-silent telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada sore hari ini, biar nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan sore hari ini. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Makasih Tuhan. Kita bersama-sama dengan pujian. Hormat bagi pujian, syukur, hormat, kemuliaan buat Engkau Tuhan. Saat ini kembali kami datang kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu. Mulai ibadah ini Tuhan, mari sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Setiap kami yang bertugas Kau rapi dengan kuasa dan otoritas-Mu semua Tuhan. Bahkan memimpin pujian, bahkan juga Tuhan yang memainkan musik, bahkan juga setiap yang bertugas, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan para singer Tuhan. Hari ini Kau berkati, Kau rapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya otoritas yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Saat ini juga kami menghardik, menolak setiap kekuatan apapun yang mencoba mengacaukan ibadah kami atau mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami patahkan segala kuasa itu. Terima kasih. Dan juga Engkau memberkati Tuhan keluarga di tempat ini, khususnya Pak Berawa dengan istri Bu Erti. Tuhan berkati mereka dengan kasih yang luar biasa yang dari Tuhan. Berkati kasih mengalir dalam kehidupan mereka, menyediakan tempat bagi tempat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Supaya percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bawa pujian syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami.
setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit langkah suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
Kita boleh hanya terbaik buat Tuhan Yesus. Apabila ada semangat dan kebaikan Tuhan, hari ini kami siap untuk bersuka cita lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan, yang siap untuk memuji, bersorak, melompat, menari bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih bersuka cita, amin.
tempat ini sore hari ini. Dan puji Tuhan, sore hari ini kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan setiap puji-pujian penyembahan kita siap juga untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sekiranya akan memberkati kita di tempat ini. Dan untuk kesaksian yang pertama, saya dengan kasih Bapak Bobby untuk boleh memberikan syukur bagi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Pujian Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kiranya mulai menjadi berkat bagi kita semua.
mengikuti setiap kesaksian pujian di tempat ini. Biar berkat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Dan tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian selanjutnya dari Ibu Lea Tikualu. Tapi sebelum itu, saya menghimbau Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini untuk tidak merekam setiap kesaksian akan disampaikan oleh hambanya Ibu Lea di tempat ini. Diberkati oleh banyak kesaksian di tempat ini. Tiba saatnya kita juga akan siapkan hati kita untuk siap ditabur dengan firman Tuhan. Percaya firman yang akan disampaikan oleh hambanya sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini boleh terus menjadi kekuatan perisai dalam kehidupan kita. Mari bersiapkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong satu-satunya yang setia dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang
dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bekerja melebihi apa yang kami pikirkan. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami datang, kami punya masalah, kami punya pergumulan, seringkali kami ketakutan ada dalam hidup kami. Tetapi pengharapan kami mau cuman katakan, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga pasti Tuhan tolong. Dan masa depan kami ada di tangan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami rindu tanah hati kami jadi tanah yang subur, sehingga benih ilahi firman Tuhan boleh jatuh di sana, sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Semua yang siap dipakai dan diperlengkapi Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Saya percaya kabar kita luar biasa karena punya Tuhan Yesus. Karena kan samping kanan kirimu, karena kamu punya Tuhan Yesus, hidupmu pasti jadi luar biasa. Saudara, saya mendengar kesaksian yang luar biasa dari Om Bobby dan juga dari Kalea. Terima kasih banyak ya, luar biasa menguatkan setiap kita. Terima kasih untuk Pak Birawa dan Ibu Erti yang mengundang saya dan istri. Saudara, hampir setahun lebih saya tidak datang ke tempat ini. Pak Birawa tadi, pastor agak mengembang. Ya, ikut Tuhan memang mengembang ke kiri, depan, belakang, atas, bawah, saudara ya. Tapi yang penting hatinya sukacita. Ya, saudara, saya percaya bahwa kita harus dipulihkan untuk memulihkan. Banyak dari setiap kita sadar tidak sadar, saudara, seringkali hidup kita melayani Tuhan ya, tapi belum dipulihkan secara baik-baik ya. Dan akhirnya dalam pelayanan kita bukan menjadi berkat, malah jadi masalah. Nah, makanya saudara, kita perlu dipulihkan untuk memulihkan. Kalau saudara baca di Efesus 1 ayat 4 dan 5, mari kita buka sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ternyata Tuhan itu sudah mendesain atau mempersiapkan hidup kita. Setiap saudara pribadi di tempat ini, Tuhan itu sudah mendesain saudara. Tuhan sudah menyiapkan satu visi, satu kehendak yang luar biasa, satu agenda yang dahsyat saudara. Jadi saudara berkata, kenapa hidup saya seperti ini? Saudara, orang itu ikut Tuhan, yang pertama taat, mengalami anugerah. Yang kedua, lawan Tuhan, babak belur. Siapa yang pernah babak belur boleh angkat tangan. Ya, katakan samping kanan kirimu, sesama pernah babak belur, jangan saling mendahului. Ya saudara, kita pernah babak belur ya, semau-maunya sendiri, pasti lawan Tuhan, pasti kalah. Jangan coba-coba lawan Yesus, pasti kalah saudara. Tuhan sudah siapkan kita. Kalau orang berkata, apakah setelah kehidupan orang Kristen ada reinkarnasi? Nggak ada saudara. Saudara sudah diciptakan satu selamanya dan Tuhan tidak terbatas. Masa ganteng-ganteng gini meninggal jadi babi saudara? Kita kan serupa dan segambar dengan Allah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita didesain hanya satu kali. Dari Tuhan ciptakan kita, sebelum dunia ada, Dia sudah memilih kita. Katakan samping kanan kirimu, Dia sudah memilih kamu. Katakan samping kanan kirimu, kamu sangat berharga. Kamu sangat berharga. Supaya kita, kalau sudah sadar kita dipilih oleh Tuhan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kata kerelaan kehendaknya di sini saudara, semau-maunya Tuhan. Dia pencipta, kita diciptakan. Jadi hidup kita harus semau-maunya Tuhan. Saudara, setiap kita pernah melakukan dosa. Saya dan istri mengembalakan dari tahun 2016 Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang hebat. Yang datang waria saudara. Waria yang sudah tua, operasi saudara. Suatu kali ya saudara, kita minta yang jemaat normal nggak datang saudara, yang datang pemulung waria. Ya kita tampung saudara. Maka di bawah kursi itu semua kita kasih kopi, dan aroma kopi kalah saudara. Suatu kali waktu istri saya melayani Tuhan dan berkhotbah saudara, tiba-tiba ada satu waria yang tua, kurang lebih umur 71 mungkin. Dia datang kepada saya, Pak, saya kira-kira sudah dipotong ini perlu operasi lagi nggak? Karena saya mau bertobat. Saya agak lama tuh. Saya tanya istri saya, apa yang dipotong? Ya kan itu toh, punya burung sudah dipotong. Oh, tiba-tiba saudara, saya screening lah, apakah harus operasi? Saya bilang, oh Pak, emang kalau sudah potong belalai apa yang mau diganti gitu saudara? Kan nggak bisa. Tapi firman Tuhan berkata, Dia menerima kita pada mulanya, bentuk apapun kita. Sewaktu kita bertobat, Tuhan terima kita apa adanya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang, oh dia begini, dia begitu. Enggak. Yang paling terpenting adalah akhir hidupnya saudara.
Banyak pendeta mengawali hidupnya dengan baik, tapi waktu uang mengubahkan dia menjadi tidak baik. Kekristenan hari-hari ini dirusak oleh gaya hidup pendeta. Ini kenyataan, saudara. Kalau saudara hari ini terima Yesus, saudara ke gereja, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Karena melihat manusia kita kecewa. Lihat gereja, sistem yang tidak terbuka, tidak transparansi, tidak jujur dalam keuangan, kita kecewa, Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan berkata, oh ya sudah, kalau kita sudah kasih perpuluhan itu urusan gereja gembala dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, engkau salah menabur, engkau tidak menuai. Engkau tahu uangmu digunakan dengan tidak baik, engkau tidak mengalami penuai. Saudara, kemarin saya ke Solo, Tuhan izinkan. Ayah saya adalah seorang haji dan dia mewakafkan tanah di Wonosari 1.500 meter untuk jadi gereja. Saya tidak ada pelayanan di sana, tapi ada satu orang Timur, orang Soe, namanya Pendeta Arianto Tanesif. Saudara, dia sudah 29 tahun di Jogja. Saya pergi ke rumahnya masih seperti bebak ibunya. Rumah bebak ini, rumah yang ada di NTT itu seperti cuma daun-daun atau triplek, saudara. Saya bilang, oh 29 tahun di Jogja rumah begini. Di samping kali kalau kebanjiran, saudara, air naik, mereka juga kebanjiran, saudara. Hati saya rasanya pingin merintis sendiri, tapi Tuhan gerakan tabur tanah ini. Sehingga kami ke notaris dan semua ditabur, ayah saya tanda tangan, anak-anak semua tanda tangan, dan menyerahkan tanah ini untuk menjadi rumah Tuhan. Saudara, kalau kita suka menolong orang lain, kita akan banyak menerima pertolongan. Firman Tuhan berkata, berbagailah orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Jangan suka bikin sulit orang, Bapak Ibu. Hidupmu akan sulit. Betul? Ya, di sini ada kasat reskrim, Bapak. Nah, itu biasanya suka bikin sulit orang itu, saudara. Ya, biasanya mentok di situ, Pak. Itu sulit banget rasanya, Pak, ya. Wah, itu makanya harus bertobat kalau anak Tuhan ada di posisi itu, saudara. Ya. Supaya apa? Banyak menerima kemurahan Tuhan. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang suka menolong orang, hidupnya pasti ditolong sama Tuhan. Dan saudara, waktu saya menolong hamba Tuhan ini, kita bilang, Pak Om, jangan khawatir masalah pajak, masalah apa, kita akan bantu, kita akan tolong. Saya percaya gereja diberkati untuk menjadi berkat. Saya dan istri dalam 9 tahun mengembalakan ini, Bapak Ibu, jemaat kami pemulung, jemaat kami orang miskin, Bapak Ibu, waria yang tua-tua begitu. Maaf, rata-rata mereka HIV dan AIDS, Bapak Ibu. Suatu kali waktu saya menugaskan mereka untuk masak, itu jemaat satupun gak ada yang berani makan, Bapak Ibu. Gak ada satupun yang berani makan. Saya harus menghargai mereka. Saya makan setiap suapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Istri saya bilang, lain kali kita pesan sudah nasi padang aja 10.000 sudah selesai. Jangan ada masak-masak lagi. Saudara, kita dampingi mereka sampai mereka meninggal. Sampai mereka, maaf Bapak Ibu, KTP-nya masih perempuan. Saya bilang, pergi ke lurahan, buka itu celanamu depan kelurahan. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Saudara, tapi sulit sekali Bapak Ibu, karena mereka sudah operasi dan tidak bisa mengganti KTP. Tapi saya percaya, waktu dia bertobat sebagai laki-laki, Tuhan menerima dia sebagai laki-laki. Saudara, betapa teganya kita kalau kita menjadi hamba Tuhan pendeta. Lalu kita melihat jemaat kita masih banyak miskin, lalu kita mengambil uang gereja untuk kemewahan, itu betapa teganya. Bukankah kita dikatakan sebagai sampah? Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak memberi rasa, maka akan dibuang dan diinjak. Banyak orang melayani Tuhan, tapi value-nya bukan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, tapi value-nya sesuatu yang sia-sia. Saudara, jemaat yang seperti ini tentu saya dan istri tidak tega untuk mengambil uang, perpuluhan, persembahan, persentase. Tapi waktu kami menyerahkan gereja itu menjadi milik Tuhan, justru gereja yang tadinya minus diberkati. Sekarang ada 4 yang sedang membangun kelima, Bapak Ibu. Semua oleh kemurahan Tuhan. Saya dan istri komitmen sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami tidak mengambil perpuluhan, persembahan kasih, bahkan gaji. Tapi kami rindu yang bekerja di gereja tetap diberkati. Tapi kami harus menjadi teladan supaya next gembala seperti kami, setelah kami memiliki value yang sama. Saudara, Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Tadi Kalea cerita banyak hal. Saya mau katakan wanita Samaria, dia punya 5 suami, 1 simpanan. Tuhan terima dia. Saudara, saya dan istri sering kita itu di Instagram, di TikTok, dihubungi anak-anak muda.
Mereka dulu kan zaman dulu itu kumpul kebo, saudara. Lalu diganti, manusia yang kumpul, kebonya yang disalahkan, saudara. Sekarang living together. Anak-anak muda ini, saudara, banyak menghubungi saya. Sudah hamil 3 bulan, sudah hamil 4 bulan, sudah hamil ada yang 7 bulan. Gereja tidak terima mereka. Makanya setelah melahirkan baru gereja akan teguhkan. Saya katakan, ke gereja kita akan bantu tanpa syarat apapun. Kalau kau nggak punya uang, gereja akan siapkan makanan, akan memberkati kalian free dan tidak perlu bayar. Saudara, gereja yang betul-betul menerima orang berdosa hari-hari hilang, Bapak Ibu. Saya pernah melihat, saya dan istri kami ke Bandung. Waktu itu ada banjir besar di Bandung. Saya tanya kepada tim-tim misi kita di Gereja Bethel, saya tanya mereka, gimana gereja ada yang jadi tempat penampungan nggak? Wah, nggak ada. Loh, bukankah halamannya besar, parkirnya besar? Iya, nggak ada. Lalu jadi tempat penampungan apa? Masjid. Wah, kenapa gereja enggak? Soalnya pendetanya bukan ustadz. Orang Buddha suci berkata, orang Kristen mengajarkan kasih, tapi yang mengerjakan kasih orang Buddha, bukan orang Kristen. Ini miris, saudara. Kasih sudah tidak ada lagi di dalam gereja Tuhan. Gereja hanya gedung, Bapak Ibu, tapi kita adalah gereja Tuhan yang hidup. Kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Boleh ke slide-nya, Kak? Saudara, kita harus tahu His purpose atau tujuan Allah. Tujuan Allah adalah menyelamatkan kita. Karena kasih karunia, karena belas kasihan Allah, Dia menyelamatkan saya dan saudara. Katakan samping kanan kirimu, kamu berharga. Amin, Bapak Ibu. Ya, Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan belas kasihan kepada kita. Coba bayangkan, semua yang susah merintis itu pasti akan tulus. Tetapi orang berkata uang bisa mengubahkan. Saya nggak percaya uang mengubahkan. Hatinya belum siap pegang uang besar. Betul, Bapak Ibu? Ya, saya senang dengan Pak Birawa ini, orangnya jujur, saudara. Pak, hati-hati Pak. Kalau punya jabatan itu hati-hati, bisa berubah kita. Tapi beruntung hatinya siap, saudara. Karena setiap Sabtu ibadah, saudara, saya percaya ini menjaga keluarga ini. Ada tiang awan dan tiang api melindungi keluarga. Bahkan ada mana dari surga. Saya nggak pernah lihat meja makan di sini kosong, saudara. Saya tidak pernah lihat. Bahkan di belakang kosong tidak pernah. Ada mana dari surga. Katakan samping kanan kirimu, kenyang rohani, kenyang jasmani. Saudara, yang ada babungkus juga, haleluya. Oh, bertobatlah kerajaan Allah, saudara. Suatu kali saya melayani Tuhan di Tomohon, Bapak Ibu. Itu pernikahan belum doa, ibu-ibu sudah keluar kantong plastik, saudara. Ternyata kalau di mana ada undangan 1000 orang, makanannya 5.000 orang. Ya, yang masih babungkus bertobatlah kerajaan Allah, saudara. Saudara, kasihan yang punya acara, saudara. Saudara, yang kedua, tujuan Allah adalah supaya ada pemulihan kita dengan Allah. Saudara, kalau tidak pernah dipulihkan hubungan kita dengan Allah, maka saudara akan bermasalah dengan banyak orang. Suami istri, saya mau tanya, lebih banyak mengalah mana? Suami yang mengalah atau istri yang mengalah? Karena hari ini lebih banyak istri sekarang. Cara ngetesnya gampang. Siapa yang mau mengalah, istri atau suami? Cara ngetesnya gampang. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Nah, ini istri-istri yang belum bertobat, saudara. Firman Tuhan berkata, bukan lagi 2, melainkan 1. Uang suami, uang istri, uang suami, saudara. Dari segi uang saja kita sudah tahu mana yang ditindas, saudara. Jangan tertawa, bertobatlah kerajaan Allah, saudara. Saudara, suami istri juga harus sadar, kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka yang adanya marah-marah. Makanya suami sekarang lebih baik, Pak, kita minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin tidak pernah dikasih. Lebih baik kejadian baru minta maaf. Kenapa? Karena sudah prinsip, saudara. Kadang-kadang suami berkata punya prinsip, happy life, happy wife, saudara. Kalau istrinya bahagia, suami tertekan, saudara. Bukan bahagia. Saudara, ini realita. Kenapa suami istri banyak berantem? Tidak ada mesbah keluarga, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, waktu Harun dan Musa sujud di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Bapak Ibu lebih banyak berdoa pas ada masalah atau berdoa tidak ada masalah? Ada masalah baru berdoa. Kalau nggak ada masalah lupa berdoa.
Doa, makanya Tuhan izinkan banyak masalah terjadi dalam hidup kita supaya saudara suka berdoa. Yesus Allah yang menginkarnasikan dirinya menjadi manusia, Yesus saja yang Tuhan jadi manusia perlu berdoa, apalagi saya dan saudara. Alkitab berkata, engkau banyak berdoa, banyak mujizat. Alkitab berkata, karena kamu tidak berdoa, tidak mendapatkan apa-apa. Amin, saudara. Amin. Saya percaya Ibu Erti dan Pak Birawa kalau banyak sujud di hadapan Tuhan, sebentar lagi bintangnya turun. Amin. Tidak ada yang mustahil begitu. Amin. Masih ada mujizat. Amin. Mujizat Ya, masih ada. mujizat selalu ada. Mujizat anak Tuhan selalu berjalan dalam mujizat. Katakan samping kanan kirimu, kamu adalah bintangnya Tuhan. Ya, saudara, tidak boleh nyaman dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau secara instansi, secara pemerintahan kita nggak bisa kejar, kita dobrak surgawi. Gunakan lutut dan air mata berdoa. Dengan berdoa, segala tembok yang menghalangi Tuhan bukakan. Amin. Saya terlalu yakin kalau Yesus buka jalan, tidak ada satupun manusia yang bisa tutup. Tapi kalau Yesus tutup pintu, tidak ada satupun manusia yang bisa buka. Ya, amin. Peranan istri sebagai penolong, pendoa, pendobrak, saudara. Saya bisa dipakai Tuhan hari ini. Saya khotbah hari ini mungkin setengah jam. Istri saya khotbah saya 2 jam, saudara. Di mana suami yang hebat dipakai Tuhan, ada istri yang banyak khotbah, saudara. Ya, daripada di khotbah di sekarang sudah khotbah di TikTok, di YouTube, dimanapun, saudara. Ya, dan saya percaya satu hal yang luar biasa, kalau kita dipulihkan dengan Tuhan. Bapak-bapak, saya mau tanya, istri kita tuh cerewet atau tenang-tenang saja? Ya, dari senyummu saya kelihatan, saudara. Suatu kali saya melayani Tuhan di Medan, saudara. Saya bilang kepada opa, waktu itu opa semua, opung. Saya bilang, coba lihat istrimu, katakan kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Semuanya bilang, apa yang terindah, Pak? Cerewet begini terindah. Saya bilang sama opa, opa, kalau kamu pelihara burung, cari burung yang bisu atau yang cerewet. Cerewet istri itu mendatangkan kebaikan bagi suami. Saya cocok menikah dengan orang NTT ya, Tambua. Kenapa? Waktu saya melayani di Kupang, saudara, ada suami selingkuh, itu istri bawa batu bata pukul kepalanya, saudara. Wah, saya cocok punya istri begini, saudara, supaya kita nggak makan aneh-aneh, saudara. Sama-sama, Pak. Orang Jawa ketemu Timur. Saudara, kita percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, sesama juga pulih. Makanya istri akan menerima suami apa adanya. Bisa ibu-ibu? Bisa. Oh, pujaannya satu. Bisa istri-istri menerima suami apa adanya? Atau ada apanya? Bisa. Ya, apa adanya bisa, Pak. Kalau bisa ada apanya juga. Begitu juga suami. Maka saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada tuntutan buat suami, tidak ada tuntutan untuk istri, dan kita akan saling melengkapi. Amin. Pernikahan bukan lagi mencari yang terbaik, tapi jadi yang terbaik. Amin. Makanya hubungan dengan Tuhan itu pulih. Kita bisa menerima istri kita apa adanya, bisa menerima suami kita, bahkan melihat anak kita, bisa melihat orang tua kita. Kalau tidak ada tujuan dalam hidup kita, yang ada adalah agenda kita. Dan saudara akan babak belur dengan segala agenda. Dan yang ketiga, saya percaya tujuan Allah adalah penebusan dosa. Masalah dosa tidak bisa diselesaikan oleh agama ajaran. Yesus harus turun sendiri untuk menebus segala dosa kita. Bapak Ibu, perbuatan baikmu, amal ibadahmu, sama dosamu kira-kira lebih banyak mana? Jadi bisa nggak perbuatan baik kita menutupi dosa? Hanya Allah yang jadi manusia, menyelamatkan kita, menyelesaikan kita segala dosa di atas kayu salib. Saya mau katakan, setiap orang yang percaya Yesus Kristus sedetik ini juga pasti diselamatkan. Kalau orang berkata di luar sana perlu bela agamanya, anak Tuhan nggak perlu bela agamanya. Kenapa? Karena Tuhan bisa bela dirinya sendiri. Di luar sana ada banyak yang terbatas membela Tuhannya, tapi Yesus bukan bela dirinya, Dia bela saya dan saudara. Katakan samping kanan kirimu, kamu ditebus untuk mengalami pembelaan Tuhan. Yang keempat, anugerah keselamatan. Efesus 2 8 dan 9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, waktu menginjil jangan suka, saya ini sudah Kristen, saya diselamatkan. Jangan sombong dengan keselamatanmu.
Kerjakan keselamatanmu dengan rendah hati. Kita mau menangkan orang kalau dengan kesombongan tidak akan pernah bisa. Tapi dengan kasih menutupi segala pelanggaran. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita senyum aja waktu direndahkan. Tapi percayalah, orang yang direndahkan pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, keselamatan adalah pemberian hadiah dari Tuhan. Kalau engkau tidak kerjakan, keselamatan bisa hilang. Hanya hadiah yang harus dijaga. Kalau engkau mengingkari Yesus, kau tidak diselamatkan. Tapi kalau engkau mengerjakan hidup benar, saya percaya Tuhan menyelamatkan kita untuk kita menjadi keselamatan bagi banyak orang. Kasih senyum kanan kiri, katakan, aku mau lihat Yesus yang nyata dalam hidupmu. Next, saudara, saya percaya satu hal yang luar biasa, ada 3 tujuan Allah bagi setiap orang percaya. Yang pertama, kita hidup kudus. Secara manusia sulit, tapi 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, tidak satupun orang lain yang bisa menghakimi dosa orang lain. Waktu saya menikahkan satu anak, saudara, saya melayani anak ini dari umur 13 tahun. Saya mengambil anak ini di tempat Kalijodo, Bapak Ibu ya. Dia sudah didandanin jadi perempuan, laki-laki, saudara, Papua Timur. Dan istri saya, puji Tuhan, istri saya itu di gereja terkenal dengan Pontius Pilatus, saudara. Gembalanya malaikat, saudara. Karena yang mendidik anak-anak Timur itu istri saya. Dia pakai tas, pakai lipstik, puji Tuhan, didik sekarang menjadi laki-laki. Saudara, menikah, suatu kali dia datang kepada saya, Bapak, kira-kira saya kalau punya cita-cita, punya istri seperti Mama Citra, orang Cina gitu, bisa tidak? Waduh, saya bilang bisa, repot saudara. Saya bilang tidak bisa, melakukan. Saya bilang, nak, kalau doamu lebih besar, saya percaya apapun yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Nah, waktu dia menikah, saudara, saya menangis. Benar, istrinya orang Cina. Tiba-tiba keluarga dari orang kaya ini anak yatim piatu. Papa mamanya meninggal HIV/AIDS, kakak-kakaknya meninggal semua, tinggal dia yang sendiri. Tuhan izinkan tidak HIV dan AIDS. Waktu dia menikah, saudara, saya menangis. Benar dapat istri cantik, orang Chinese, keluarga kaya raya, tinggal di Taman, saudara. Saya waktu dia memberkati pernikahannya, saya menangis. Saya berkata, kok bisa ya Tuhan? Ternyata bagi Tuhan tidak. Hari ini dia sudah punya anak, sudah punya toko sendiri. Kemarin beli rumah, minta doa. Saya bilang, rumah lebih bagus dari gembala, saudara. Anak yatim piatu, tidak punya apa. Saudara, kalau kau punya anak kau nggak sayang, seperti kalian begitu, kasih ke kami, saudara. Kami akan kasih mereka. Ada banyak anak-anak muda yang hamil di luar nikah, mereka nggak mau tanggung jawab anaknya. Kami akan dampingi sampai di rumah sakit, sesar, sampai melahirkan. Kalau dia nggak mau anaknya, kita ambil, kita rawat, Bapak Ibu. Saya percaya, kasih tidak lahir dari kandungan, buah kandungan, tapi juga bisa dari buah hati. Kami mendampingi banyak selebgram yang HIV, dan mereka tetap bisa berkarya buat Tuhan. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah hakimi dosa orang. Hidup kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Hanya Yesus yang bisa menghakimi dosa orang. Katakan samping kanan kiri, kamu adalah kekuatan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu, janganlah jadi orang beragama dan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa melayani lalu merasa lebih kudus daripada orang lain. Kita yang melayani Tuhan ini hanya kacung, dulos, seorang hamba yang mentaati perintah Tuhannya. Dan kalau orang memuji kamu, bukan kamu yang hebat, Tuhan yang hebat dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Karena besar kepala bisa membuat kita jatuh. Tuhan mau kita hidup kudus dan bersekutu, unity dengan Tuhan dan sesama, Bapak Ibu. Lalu be fruitful and multiply. Tuhan mau kita hidup berbuah. Matius 3:10 berkata, kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Saudara, saya melihat di Alkitab, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah pernah jelaskan tentang neraka. Neraka itu hanya 3 hal yang dijelaskan: rata tangis, kertak gigi, api yang menghanguskan. Jadi kalau ada pendeta kesaksian ke neraka, saya bingung juga Bapak Ibu, karena tempat kita bukan di neraka. Katakan samping kanan kirimu, tempatmu di surga. Katakan samping kanan kirimu, jangan ikut yang aneh-aneh. Yesus tidak pernah aneh-aneh. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan samping kanan kirimu, gak usah pusing masalah neraka, itu bukan tempatmu. Amin Bapak Ibu. Ya, tempat kita adalah berbuah bagi Tuhan. Ya, tinggal dalam kasih-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan akan mentaati firman Tuhan.
Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan akan taati firman Tuhan, ya. Tinggal menjadi pelaku firman dan menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita bijaksana seperti 5 gadis bijaksana dan bukan seperti gadis bodoh. Next. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mau kita punya rencana Allah. Ini namanya siapa? Anak-anak muda Garfield ya saudara ya. Garfield waktu melihat pohon Natal dia berkata, what a wonderful season. Yang kedua, dia sudah mulai dewasa berkata, what a beautiful tree. Tapi orang yang mau dipakai Tuhan dan dewasa rohani berkata, what a beautiful harvest. Yang kita kejar adalah penuaian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang kamu tabur bagi kerajaan Tuhan? Saya bersyukur rumah ini dibuka untuk menjadi persekutuan doa Bapak Ibu. Kalau dilihat dari orang kerja ya, Pak Birawa dan Ibu ini sibuk saudara. Melayani Tuhan juga capek, tapi mereka siap lelah buat Tuhan. Orang yang punya rencana Tuhan dalam hidupnya, mau lelah apapun, tapi firman Tuhan, di dalam Tuhan engkau mendapat kekuatan yang baru. Orang yang mengenal Tuhan akan makin kuat dan bertindak. Katakan samping kanan kirimu, kamu akan makin kuat dan bertindak. Ya, katakan samping kanan kirimu, karirmu tidak berhenti di sini. Amin. Katakan samping kanan, ibu nanti suaminya jadi bupati, bukan sekda lagi. Ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, rencana Allah dalam memulihkan gambar dan rupa kita dalam hidup kita. Berapapun masa lalu kita, sesampah-sampahnya kita, Bapak Ibu, saya itu kelas 2 SMP pernah pakai narkoba, pakai putau yang paling murah, Bapak Ibu. 7 orang suntik itu muter-muter, yang lain sudah meninggal HIV/AIDS, hanya saya yang hari ini hidup, Bapak Ibu. Saya dulu sampah, tidak berharga. Orang tua saja menolak saya tidur di jalanan, saya ngamen demente. Tapi di sanalah Tuhan saya latih vokal saya sehingga saya menjadi Indonesian Idol. Dan di puncak karir saya tinggalkan idol saya sekolah Alkitab dan melayani Tuhan. Kalau hari itu orang berkata, kenapa nggak jadi MC, kenapa nggak jadi selebgram, kenapa nggak jadi host, saya mau katakan hari itu panggilan Tuhan kuat dalam hidup saya. Saya pernah koma kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu. Dokter berkata uras saraf belakang kepala ini putus, jadi dokter berkata akan lumpuh total atau keterbelakangan mental. Jadi waktu saya ke Medan, ada orang di sini orang Medan? Oras ya. Tapi minta maaf saya bukan dari Medan. Saya dari Solo saudara. Tapi saya bertobat di Medan. Dan di Medan itu, di Medan Plaza, saya melayani kurang lebih 800 anak muda. Saya mau naik ke mimbar tuh ketakutan, gemeteran, karena dosa saya banyak. Tapi waktu 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya melayani Tuhan. Dan waktu melayani Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Waktu saya koma, saya ketemu sang terang. Dia bercahaya terang begitu luar biasa, berkata, aku mau pakai kamu sepenuh hati. Saya ingat sepenuh hati, bukan sepenuh waktu, bukan full timer, tapi full heart. Sehingga disitulah saya melihat waktu kita hatinya tulus, pasti dipelihara Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, tulus jangan modus. Amin. Tulus jangan modus. Ya, ikut Tuhan melayani tulus saja, pasti Tuhan pelihara. Ya, saudara, Tuhan mau kita mengalami hidup yang sebenarnya berkelimpahan secara rohani. Berkelimpahan secara rohani itu bukan berarti kita juga menjadi orang miskin, tapi Tuhan mau kita diberkati jadi berkat. Abraham terkenal adalah orang yang paling kaya di masa itu, makanya dia jadi berkat. Bapak Ibu, kalau kamu malas, kamu nggak akan diberkati. Tapi kalau kamu kreatif, apa itu kreatif? Kere tapi aktif, Bapak Ibu ya. Kreatif, apapun yang kau buat, kamu bisa buat. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kamu mulai sesuatu yang kecil, berjalan dengan Tuhan yang besar. Yang kecil Tuhan bisa buat jadi besar. Baru satu-satunya polisi yang saya ketemu, Pak Bira bilang, Pak, saya udah nggak kejar jabatan, saya mau mulai usaha yang penting benar jujur di dalam Tuhan. Bapak orang pertama yang saya temui, Pak, dan saya percaya kalau Bapak jalan dengan Tuhan yang besar, sesuatu yang kecil Tuhan bisa buat jadi besar. Amin Bapak Ibu. Asal benar, asal tulus, pasti disertai oleh Tuhan. Gak apa-apa kalau anaknya di sini, nggak apa-apa kalau papanya bingung nanti kita saudara. Ya saudara ya, kita harus menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, keselamatan kepada dunia dan membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara, agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan, tetapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Orang yang benar-benar memberitakan Injil semakin dipakai, semakin rendah hati Bapak Ibu.
dan menyadari bahwa apa yang ada dalam hidupnya adalah titipan. Katakan samping kanan kirimu, kamu diberkati buat jadi berkat. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir saya. Saudara, kalau dia melayani Tuhan masih pelit, kedekut, kikir, Bapak Ibu, berarti belum mengalami Tuhan. Di Alkitab ada tokoh kecil pendek naik ke atas pohon, namanya siapa? Sakeus. Tapi dia naik ke atas pohon dan waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, orang yang paling kikir pelit itu diubahkan jadi dermawan. Dia bagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Gampang susah? Bagikan setengah hartanya pada orang miskin gampang susah? Jika ada yang gampang boleh angkat tangan setelah ini ketemu saya dan Pak Birawa, saudara, kita hitung-hitungan. Karena kami banyak pelayanan orang susah. Dan pernah memeras orang, dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Kemarin pandemi ada banyak hamba Tuhan ngajak bisnis orang lain. Dan dia berkata, aduh saya juga kena tipu, saya juga nggak sengaja tipu kamu. Saudara, saya diingatkan mentor saya, Bapak Ibu. Kita dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan bukan untuk ngurusin dompet jemaat, tapi imannya jemaat. Ya, kamu yang sudah menipu, merugikan orang, masih bisa bicara kebenaran, belajar dari Sakeus. Nggak usah kembalikan uang 4 kali lipat, kembalikan modal orang lain yang kamu tipu. Saudara, kita ya, kalau kita tahu pekerjaan itu resiko, jangan ajak orang lain, Bapak Ibu. Ya, cukup kita sendiri. Kita ya maaf ya, kadang-kadang ya kita kerja ini nggak bisa jujur juga sama istri, saudara. Giliran sudah sukses baru jujur, saudara. Tapi resiko kan nggak bisa ngomong, saudara. Tapi saya percaya, saudara, sesuatu yang salah istri kita itu peka. Satu kali istri saya bertemu dengan satu pengusaha, dia bilang, aku kelihatannya kurang cocok sama dia. Kenapa? Karena alisnya beda, saudara. Saya nggak tahu, istri itu peka banget, saudara. Dia lihat hidungnya orang, alisnya orang, bibirnya orang, saudara. Tapi ternyata benar, ini tukang tipu, saudara. Jadi saya mau katakan, suami-suami kalau bisnis, ajaklah istrimu. Karena Tuhan memberikan kepekaan ilahi dalam hidup. Ya, anak-anak muda di sini, tolong kalau pacaran jangan backstreet. Jangan backstreet, jangan diem-dieman. Kamu harus cerita sama mamamu. Kenapa? Karena mamamu banyak dikadalin sama orang dulu waktu masih muda. Ya, kamu cerita sama mamamu. Dia tahu bentuk-bentuk hidung belang seperti apa. Cerita sama papamu. Karena papamu dulu mantal kadal buntung, saudara. Paham, Bapak Ibu? Saya kemarin melayani orang di Tangerang. Dia melayani Tuhan. Tiba-tiba anaknya hamil, dia tidak tahu. Saudara tahu, dia melahirkan di kamarnya dan mamanya tidak tahu. Bayangkan 9 bulan hamil, mamanya tidak tahu. Dan tiba-tiba melahirkan di kamar. Kamar itu penuh dengan darah. Hari-hari dipotong pakai gunting. Untung selamat bayinya. Saya mau katakan hari-hari ini ibu-ibu, jadilah teman untuk anak. Ya, jangan hakimi dia. Dia mau punya pacar, kenalin sama mama. Mama ini tahu bentuk-bentuk yang tidak benar. Mama tahu dulu kan muda, banyak kadal-kadalan juga, saudara, ya. Banyak kena tipu. Laki-laki hidung belang itu, saudara. Memang laki-laki itu tukang tipu. Makanya saya nggak mau sama laki-laki, Bapak Ibu. Masa jeruk makan jeruk, saudara, ya. Ya, ingat Bapak Ibu, saya senang dengan firman ini. Biasanya 55, 10, 11. Saya tahu perut saudara sudah lapar, saudara. Sebentar lagi mungkin tatapan mata saudara ini saya ingin makan saya, saudara. Minta maaf sedikit saja, saudara, ya. Ya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur. Jadi saya percaya orang yang mau menabur pasti Tuhan berikan benih, amin. Dan memberikan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, ini janji Tuhan, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kendaki, atau Allah yang kendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Kalau kamu kerjakan agenda Tuhan, Tuhan akan buat semuanya lancar. Amin, Bapak Ibu. Anak-anak muda hari ini, kalau kamu perempuan, laki-lakimu belum kerja, terus kamu mau nikah, saya mau katakan, sebelum nikah cepat tukar tampang. Karena begitu menikah, kamu menikah dengan pengangguran, kamu yang akan kerja buat suami. Ya, jangan paksa. Terus undangan sudah disebar, kalau dia pemalas, Bapak Ibu. Sekalipun anaknya orang kaya pemalas, tapi nggak mau kerja, jangan menikah dengan orang seperti itu. Ya, kalian kamu begitu dia, kamu menikah, kamu yang kerja buat laki-laki seperti itu. Dan laki-laki kalau mau nikahin orang, tolong minimal KPR rumah sedikit.
Minimal, saya latih anak-anak muda saya, ayo, itu di Maja, itu kamu tinggal kredit 800.000 sebulan. Minimal datang melamar orang itu, kamu punya apa? Jangan cuma bilang, saya punya cinta. Tuhan Yesus. Kasih makan tuh cinta, saudara ya. Ya, kasih makan itu cinta. Tapi kalau kamu datang, puji Tuhan Om, saya ada KP rumah, saya ada kendaraan, dan saya bisa bertanggung jawab buat hidup saya bisa bertanggung jawab buat orang yang saya cinta. Ya, saya kalau pas ada bimbingan pranikah, saya biasa bimbing orang. Kalau yang laki-laki belum bekerja, saya bilang pulang dulu. Nanti kamu udah ada pekerjaan, baru bimbingan lagi. Ya, kalau tidak ada kerjaan, saya tidak akan. Kadang-kadang mereka itu suka jalan pintas itu darah Yesus. Dia bilang, Pak, ini undangan kami udah bayar, terus gedung sudah bayar, jadi Bapak harus doakan saya tanggal ini, detik ini, detik ini. Saya bilang, Pak, tolong cari gereja lain aja. Ya, buat saya menikah itu harus benar-benar siap. Ya, orang yang dua-duanya bahagia, menikah dalam kebahagiaan, maka akan diberkati Tuhan penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau tidak bahagia, jangan paksakan. Ibu-ibu, tolong, saya tahu pernikahanmu tidak mudah, tapi saya percaya Yesus yang membuat kita bahagia di tengah pernikahan. Amin. Kalau tidak ada Yesus, tidak akan ada kebahagiaan dalam keluarga. Ya, mari Bapak Ibu kerjakan apa yang Tuhan suruh, pasti Tuhan akan berkati. Next, yang terakhir, saya janji ini yang terakhir, tapi kurang lebih ada 99 ayat mendukung Bapak Ibu. Nah, saya bercanda. Orang yang memiliki tujuan Allah dan rencana Allah akan punya sudut pandang Allah atau cara pandang Allah. Kebenaran atau firman Tuhan, Bapak Ibu, kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan baca, saudara lakukan. Dan saya percaya ketaatan kita membuat kita mengalami anugerah Tuhan. Iman bekerja dalam kasih dan membuat kita taat melakukan firman Tuhan. Kekekalan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, maka engkau akan melihat Tuhan. Saudara, saya dan istri, rasanya kita tuh terima uang, terima lewat begitu Bapak Ibu. Karena kami banyak menyekolahkan anak dan juga memberi makan sembako untuk janda-janda yang tua. Karena sekarang banyak janda muda, saudara ya. Yang perlu dibantu adalah janda tua, bukan yang muda ya. Jadi kita banyak membantu ya. Suatu kali ada hamba Tuhan datang, saudara, kepada saya, Sandi, ngapain kamu buang-buang uang? Di belakang kampung Ambon itu ada namanya kebun sayur. Sehingga banyak orang tuanya narkoba, anak-anaknya kami layani, Bapak Ibu. Sehingga mereka pakai tudung itu ngantar anaknya sekolah minggu di tempat kami. Dan kami sekolahkan mereka dengan susu, dengan coklat, bisa menceritakan Yesus. Agamanya tetap sama, tetapi dia percaya Yesus. 5 tahun Bapak Ibu, ribuan orang setiap bulan kami tolong. Orang memang tidak ada pertobatan, tidak ada baptisan, tapi kami konsisten. Sebab Yeremia melayani di masa-masa orang Babel pembuangan 40 tahun, satu pun tidak ada bertobat. Pelayanan itu bukan transaksional, saya dapat apa, tapi pelayanan itu bayar harga. Pelayanan berkorban, pelayanan menjadi berkah. Kalau pelayanan untung, kita melayani diri kita sendiri. Pelayanan harus jadi berkah. Setelah 5 tahun Bapak Ibu, puji Tuhan, sekarang setiap bulan ada baptisan baru. Anak-anak sekolah minggu yang kami layani, hari ini orang tuanya memberikan dirinya dibaptis. Saya mau katakan, pelayanan itu konsisten Bapak Ibu. Manusia nggak lihat nggak apa-apa, tapi Tuhan melihat kuat. Ya, saudara, dan semakin kita mengenal Dia, maka semakin kita mengerti hati dan kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Kok kamu melayani susah apa segala macam? Saya mau katakan, tidak banyak orang bisa menderita buat Tuhan. Kalau dia menderita buat kebenaran, itu adalah baik. Amin Bapak Ibu. Saya bersama istri ini banyak ketemu pengusaha yang, waduh, duitnya udah luar biasa Bapak Ibu. Satu kali naga bonar atau naga apa gitu, saudara. Dia ketemu saya, Pak, ini saya akan modalin Pak Sandi bisnis gereja. Waduh, darah Yesus, bisnis gereja. Gimana Pak? Tenang, gedung saya kasih, nanti fasilitas kita kasih, pokoknya kita cukupkan semua, kasih semua fasilitas terbaik, WL terbaik, kita bayar 1 kali PK 1 juta. Wah, dengan 1 juta mungkin di sini ikut daftar semua nanti, ya. 1 kali pelayanan. Dia mau modalin semua, tiba-tiba dia berkata, nanti Bapak dapat apa? Nanti perpuluhan bagi 2. Untung istri orang NTT, saudara. Untung istri, coba kalau yang lain, selesai Bapak Ibu. Terjebak kita, istri saya bilang, Pak, dia langsung gebrak meja, dia berkata, Pak, Bapak nggak takut apa sama Tuhan?
Ini gereja loh, bukan buat bisnis. Yes, mantap. Kalau kita mau kaya, lebih baik kita bisnis, batu bara, apapun, nikel, kita bisa kaya. Tapi jangan ambil keuntungan dari gereja. Yes. Untung punya istri begini, saudara. Ini yang membuat saya lurus, saudara. Makanya Pak Bira, Bapak Sandi pergi. Oh, selamat Pak, kita selalu berdua, Pak. Ya, ini, harimau lebih ganas, Pak. Ya, kita di gereja singa Yehuda, tuh pulang ke rumah ada singa betina, saudara. Boleh jenderal bintang 5, tapi di rumah ada bang 6, saudara. Tapi ini yang jaga hati kita. Ya, saya senang dengan istri seperti ini. Kenapa itu membuat kita jadi benar? Amin. Dan saya mau katakan, kalau saudara punya istri yang benar-benar menjaga kamu, itu malaikat yang Tuhan titipkan. Untuk supaya berkat yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Amin. Ya, saudara, kata dipulihkan artinya seseorang yang berada dalam kondisi gagal, sakit parah, hidup dalam keluarga yang hancur, serta hidup dalam dosa dan memalukan, lalu dikembalikan keadaan semula. Dia berharga di hadapan Tuhan. Tuhan akan perbaiki kita. Roh Kudus akan perbaiki kerusakan kita dan keadaan kita menjadi lebih baik. Tapi orang yang memiliki tujuan Allah, rencana Allah, dan bisa memiliki sudut pandang Allah bahwa satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Satu wanita Samaria memenangkan berapa kota? 1 kota. Katakan samping kanan kirimu, kamu akan memenangkan kota. Katakan samping kanan kirimu, kamu akan memenangkan keluarga. Saya sebenarnya sudah tidak mau nambah penyakit karena buka gereja itu tambah masalah, saudara. Waktu saya tabur bersama istri dengan orang tua saya menabur tanah 1.500 meter, tiba-tiba anak-anak muda di Solo, mereka sukses, dia berkata, Pak, ini gedung Bapak pakai buat gereja. Karena di Solo nggak ada gereja yang seperti Bapak bangun. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, tambah lagi ini harus ke Solo. Saya istilah istri saya, kan kalau kita melayani istri jangan sampai merengut, saudara. Suatu kali saya ketemu dengan satu keluarga di Purinda, bapaknya ini kasih cek 200 juta, saudara. Tapi saya lihat istrinya, istri langsung mukanya pingin makan saya, marah. Saya tanya, ibu minta maaf, ada apa bu, kok mukanya begitu? Dia loh, ini Pak, suami satu besok harus bayar anak kuliah 140 juta, malah sekarang nabur buat pembangunan gereja. Harusnya kan sekolah dulu. Saya kembalikan ceknya, saudara. Coba pendeta lain, kabur, saudara. saya balikin ceknya, saudara. Waktu saya balikin, bu, ini saya kembali. Hari ini puji Tuhan, bu, sebulan sekali ketemu, jadi lebih daripada itu, saudara. Saya tidak mau orang menabur, tapi hari itu dia berantem dengan istrinya. Jangan sampai kita melayani tapi istri menderita. Itu salah. Kita nggak boleh melayani tapi keluarga kita menderita. Kita memberkati pekerjaan Tuhan, orang yang kita berkati tapi pelit sama keluarga, itu salah. Yes. Bapak Ibu maaf ya, orang yang kamu layani bisa tinggalkan kamu, tapi yang setia sama kita siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, mereka layak diberkati lebih daripada orang-orang yang kita layani. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, pekerjaan kita. Yang keempat, baru melayani Tuhan di ladang Tuhan. Kalau kau tahu prioritas yang benar, kamu akan diberkati di mana. Saudara, next, saudara harus disiplin, Bapak Ibu. Ini Sandi Adelaja berkata, orang yang tidak mau mendisiplinkan dirinya akan didisiplinkan oleh keadaan atau daging yang menyakitkan, Bapak Ibu. Dan saudara, kalau tidak mau hidup di dalam Tuhan, tidak mau bertobat yang pertama meninggalkan segala dosa, yang kedua berbalik kepada Tuhan, yang ketiga hidup dalam kebenaran. Ya Bapak Ibu, ingat, kalau saudara nggak mau didisiplin oleh Tuhan, maka keadaan yang akan mendisiplin saudara. Next, saudara, Theodore Roosevelt, ada seorang presiden berkata, with self-discipline, most anything is possible. Dengan disiplin, dengan benar-benar latih dirimu untuk memiliki self-discipline, maka segalanya akan menjadi mungkin. Sukses akan terjadi buat orang yang benar-benar rajin di dalam Tuhan. Dia rajin kerja, dia tidak malas, pasti diberkati Tuhan. Kemarin saya melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saya kalau melayani kan simpel saja. Begitu selesai pelayanan, saudara, saya langsung pulang. Ya, istri saya tanya, ya kan istri tanya biasa, berkatnya ada? Belum, dia bilang. Orangnya nggak ingat, ya biasa orang kaya itu tidak ingat orang miskin, saya bilang. Tapi kan Tuhan ingat, saya bilang. Karena saya punya utang sama istri, saudara. Karena kemarin saya ke Solo, saya pinjam uang dia untuk memberkati orang tua saya. Jadi kan harus ganti, saya bilang nanti tuh habis dari rumah Pak Birawa kalau dikasih. Kalau enggak ya sudah, nggak bercanda. Saya selalu
Tolong diberkati sama Bapak Ibu, saudara. Bercanda, saudara ya. Karena kita hamba Tuhan, saudara. Ya, kita kerja dari Tuhan, saudara. Ya, saya kalau sama istri itu apa adanya aja. Karena saya ingin dia bahagia, Bapak Ibu. Ya, saya ingin dia bahagia dan saya percaya dengan rajin pasti akan sukses. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya minta maaf Bapak Ibu. Bercanda ya, Pak. Bercanda. Tapi kalau tergerak dipuji Tuhan. Bercanda kan, bercanda. Ini lucu-lucu saya. Saya tulus aja Bapak Ibu, melayani tulus, diingat puji Tuhan, tapi Tuhan pasti ingat. Tidak diingat gak masalah, tapi Tuhan pasti ingat. Amin. Katakan sampai kanan kirimu, tulus jangan modus. Next, yang terakhir Bapak Ibu, terakhir, self discipline is like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets. Jadi disiplin diri itu seperti otot. Semakin kamu disiplin, disiplin dalam apa? Doa, baca firman. Siapa yang suka baca firman boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau nggak suka baca firman Tuhan, makanya gampang sakit hati, suka tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan, suka baper, lalu Bapak Ibu tahu kepo? Tahu ya, tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, tetangga beli kompor kita yang kepanasan. Katakan samping kanan kirimu, jangan pusing sama harta orang. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan hari ini, mari latih diri kita. Next yang terakhir, ini janji yang terakhir Bapak Ibu. Saya tahu saudara sudah lapar. Saya sudah lapar, tapi saya percaya ini yang terakhir. Seseorang yang suka berdoa pasti akan dapat mengendalikan dirinya. Buah dari orang yang suka berdoa adalah bisa mengendalikan hati dan mulutnya. Jadi orang yang suka marah-marah berarti tidak suka berdoa. Ibu-ibu yang suka marah-marah berarti tidak suka berdoa. Ya, ibu-ibu yang menjawab, saudara. Saya nggak berani jawab, saudara ya. Berdoa Bapak Pendeta. Oh, haleluya, puji Tuhan. Wah, di sini saya senang ibu-ibu suka berdoa berarti tidak suka marah-marah. Tidak. Haleluya. Tepuk tangan suami-suami. Katakan haleluya. Katakan merdeka. Yuk sama-sama kita baca Yakobus 1:25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar tetapi melakukannya, maka ia akan Siapa yang mau hidup berbahagia boleh angkat tangan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Boleh digio. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in trials light. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been so, so good.
lebih dari setiap saudara. Kami hanya hamba-Nya, kacungnya Tuhan, hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Kerinduan kami selubung yang menutupimu dibukakan, dan hatimu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, pengampunan itu adalah berkat. Kamu bisa mengampuni, kamu akan menerima berkat. Kepahitan, kebencian itu membuat penghalang dalam hidup kita, sehingga kita nggak bisa menerima anugerah, kasih kemurahan Tuhan. Orang yang kepahitan, kebencian tidak dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Yusuf, dia selesai dengan masa lalunya, dia selesai dengan hal-hal yang buruk, 13 tahun di penjara. Tapi waktu dia menjadi Perdana Menteri, kakak-kakaknya yang membuang dan menjual dia bisa balas dendam. Bisa mengerti kenapa Tuhan pakai Yusuf. Dia berkata, hanya dari kata orang saja, ya, engkau telah mereka-rekakan suatu hal yang jahat kepadaku, tapi berbeda dengan Tuhan yang besar. Dia memelihara suatu Tuhan yang besar. Orang yang dipakai Tuhan adalah bukan pendendam, bukan orang yang penuh dengan kepahitan, tapi orang yang mengampuni orang lain. Waktu kau melepaskan pengampunan, terbukalah pintu berkat dalam hidup. Kalau hari ini Bapak Ibu, mari pejamkan mata, jangan lihat kanan kiri. Kalau sesuatu yang mengganjal dalam hatimu tentang anakmu, tentang istrimu, suamimu, orang tuamu, hari ini katakan, Tuhan, aku ampuni mereka. Aku lepaskan berkat dalam hidup mereka. Kalau ada istri dan anak-anakmu di sampingmu, gandeng mereka, peluk mereka, katakan, kamu adalah hadiah yang terindah yang Tuhan kasih buat hidup. Saya minta suami-suami yang ada istrinya di sampingnya, rangkul mereka, rangkul mereka. Pulih hari ini keluarga-keluarga. Tidak ada lagi yang kedua, mengeluh, membenci. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih yang membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kalau orang lain saja bisa kita layani, Tuhan mau kita melayani keluarga kita. Every revival always start from family. Kalau keluargamu dipulihkan, kamu akan lihat terobosan yang besar terjadi. Kami serahkan hambamu dan istri Tuhan, Pak Birawa dan Ibu Erti. Kami percaya mereka adalah gembala di tempat ini. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan dimanapun Tuhan arahkan langkah kaki mereka, ada tiang awan dan tiang api Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa bintang itu akan Tuhan turunkan. Kami percaya promosi itu sudah di depan mata, dan setiap langkah mereka dalam mujizat Tuhan. Dan berkat Tuhan berlimpah-limpah karena mereka tahu mengasihi orang lain, mereka tahu memberkati orang lain, mereka tahu menolong orang lain, mereka tahu memberi makan orang lain. Bapak, mereka layak untuk diberkati. Berkati Tuhan. Kalau Pak Birawa dan Ibu akan merintis suatu pekerjaan yang benar, kami minta Tuhan yang mulai di dalam hidup mereka. Mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang kecil dilakukan dengan setia, setia dengan Tuhan yang besar. Maka sesuatu yang kecil itu, Tuhan yang besar ahli membuat yang kecil menjadi besar. Anak-anak muda kalau di tempat ini belajar kreatif, gunakan media sosial untuk menginjil, memberitakan firman, dan menjadi berkat. Saya melayani banyak anak-anak muda. Ada Kevin Master Chef, ada Angel Mobile Agent, ada Brandon Ken. Saya melayani anak-anak muda ini. Kami dampingi mereka supaya mereka terus dipakai Tuhan. Dan setiap bulan mereka diberkati dahsyat, dan mereka mulai menjadi berkat bagi orang miskin, memberi makan mereka. Ingat, berkat dalam hidup kita adalah titipan supaya kita diberkati jadi berkat. Semua yang siap dipakai Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Semua yang siap dipakai Tuhan, katakan. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan, mumpung masih hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya, semua diberkati, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Kita percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Shandy pada malam hari ini senantiasa terus berakar, bertumbuh, bahkan kita siap menghidupi setiap firman yang disampaikan malam hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kalau kita sore hari malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita juga siap untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui setiap persembahan kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu dan Saudara,
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan ungkapan syukur. Sampai hari ini kami melihat Tuhan Yesus begitu setia dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sandy, kami percaya itu terus merema dalam kehidupan kami. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami juga siap untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melalui setiap persembahan kami memberi penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan, yang siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akan syukur bagi Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebahagiaan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan nyalanya, dan anugerahnya sangat bagiku. Sebelum kita akan menutup menerima berkat Tuhan melalui doa berkat, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu untuk hambanya. Saya akan kasih Bapak Willem untuk boleh memimpin di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tundukkan kepala dan rendahkan hati kita, dan kita angkat hati kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah mempersekutukan kami di tempat ini. Kami boleh mendengarkan begitu baik firman yang telah disampaikan buat kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Sandy Nugroho, berkati secara pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, betapa indah firman yang telah ditaburkan buat kami. Kami mau lebih daripada itu, kami akan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami angkat hati untuk syafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, beri hikmat buat para pemimpin kami, biar mereka bekerja untuk kemaslahatan, untuk kebaikan rakyat dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati para aparatur negara yang bekerja, biar segala apa yang mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kami saat ini juga angkat hati berdoa buat persekutuan kasih Immanuel. Tuhan berkati, Tuhan lihat setiap kami yang datang tempat ini. Kami, Tuhan tahu apa yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan tolong, Tuhan terus ada bersama kami.
Tuhan terus memberkati hidup kami. Apapun yang kami kerjakan di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan bagi anggota keluarga yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan terkhusus buat Oma, Opa John dan Oma Siska yang dalam keadaan sakit. Dan kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Oma dan Opa. Berikan obat yang terbaik, makanan yang terbaik, perawatan yang terbaik. Campur tangan Tuhan saja yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa akan jemaat umat yang bersuka cita karena ulang tahun di minggu-minggu yang lalu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga angkat hati berdoa terkhusus buat keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati Pak Birawa, Ibu Erti, anak-anak terkasih Edgar, Alvaro, dan Michael. Tuhan berkati buat Pak Birawa di dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya. Tuhan taruh hikmat di dalam setiap apa yang menjadi keputusan dan pekerjaan Bapak Birawa. Beri ia sehat senantiasa Tuhan, pelihara dia. Tuhan mengawali setiap apa yang dia kerjakan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat Ibu Erti, beri ia sehat, hikmat Tuhan taruh di dalam kehidupan dia. Menjadi tiang doa yang menguatkan dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan berkati dalam studi, dalam sekolah mereka. Dimanapun mereka berada. Saat ini juga kami ingin berdoa buat Michael yang kalau Tuhan berkenan rencananya akan besok Michael akan kembali ke Jepang. Tuhan berkenan memberkati, melindungi, tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami ungkapkan lewat doa-doa kami. Tapi kami percaya Tuhan tahu isi hati kami yang paling dalam. Kami juga tidak lupa berdoa buat hamba-Mu Pendeta Sarah yang akan melakukan KKR di Alor, Kabupaten Alor, di Bantar dan Kalabahi. Kami berdoa Tuhan melindungi sertai, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan di tempat di mana melakukan KKR. Tuhan melindungi menyertai hamba-Mu ini. Pakai selalu agar banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak dosa dan salah kami. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Biar layak doa-doa kami ke hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak dan Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Di depan Tuhan nyatakan, kami Thank you.
Amin. Setiap kami mencari Tuhan dengan sepenuh hati kami, maka kami akan bertemu dengan Tuhan. Kami imani, aminkan di ibadah ini Tuhan, kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan, bahkan kami diubahkan dalam hadirat Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan, keluar dari tempat ini kami menjadi ciptaan yang baru, senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan dalam kami mengiringi perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, sebelum kami terima berkat-Mu, kami mau mendoakan akan hamba-Mu Pastor Sandi Nugroho bersama istri Pastor Citra Nugroho. Kami doa Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah terima berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan dalam hikmat kepada hambanya Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Saat ini mari kita doakan pelayanan mereka. Dalam doa kita percaya Tuhan berbuat lebih dahsyat lagi dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Oh, Rabasiki diantaka syukuri Allah bataka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan mulai dalam kehidupan mereka berdua, kami melihat bukti penyertaan Tuhan. Tuhan akan terus kerjakan yang lebih sempurna lagi sampai rencana Tuhan terjadi dalam hidup keluarga ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi Nugroho bersama istri Ibu Pendeta Citra Nugroho. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah rencana Tuhan tergenapi. Apapun yang Tuhan taruh dalam hati mereka, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk mengerjakannya. Di dalam kekuatan Tuhan, mereka sanggup mencapai garis akhir yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah visi-visi yang baru, yang segar mengalir dalam hidup mereka. Kami memberkati kesehatan mereka. Tetap jaga dalam kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berkati Tuhan mereka semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan yang sudah memilih kau, Tuhan yang menempatkan kau dimanapun kau berada. Dan saat ini kau butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Buka hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati setiap kami. Di dalam kekuatan-Mu kami angkat hati kami, dan dalam kekuatan-Mu kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat kekuatan, berkat kasih setia, berkat kesehatan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan Ilahi menyertai kau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Terima berkat Tuhan. Amin.
selesai, kita ambil waktu teduh sebentar Bapak Ibu mengucap syukur pada Tuhan untuk kebaikannya pada malam ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, waktu selanjutnya kami. Terima kasih Pak Pendeta. Ayo Pak.